Amerika dan Iran kini tengah saling pamer kekuatan persenjataan. Mereka memang tidak pernah adu senjata di dunia nyata. Namun tensi hubungan keduanya tidak pernah turun selama beberapa tahun belakangan. Sebelum seperti saat ini, Amerika dan Iran ternyata dulunya adalah besti kental yang saling mendukung satu sama lain. Dari rumitnya hubungan mereka beberapa dekade, mungkin salah satu bukti kemesraan mereka dahulu yang masih tersisa saat ini adalah jet tempur F-14 Tomcat buatan Amerika yang bisa dimiliki Iran, di mana jet tempur ini adalah salah satu jet tempur tercanggih pada masanya, yang Amerika enggan memberikannya kepada negara manapun termasuk para sekutunya, kecuali Iran. Jadi kebayangkan betapa mesranya mereka kala itu. Di luar Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Udara Iran atau IRIAF adalah satu-satunya pengguna jet tempur Northrop Grumman F-14 Tomcat ini, yang unit pertama diterima tahun 1976. Tak main-main, Iran memiliki 79 unit F-14 dari 80 yang pernah dipesan. Pesawat bersayap geometri variabel ini didapatkan semasa hubungan mesra Amerika dan Iran yang kala itu di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Shah sebelum digulingkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini dalam Revolusi Islam 1979. Kini pesawat itu telah berusia hampir setengah abad. Sekitar 20 diantaranya masih aktif digunakan dari kurang lebih 30 pesawat F-14 yang tersisa. Mau tidak mau harus dipurnabaktikan. Iran sadar mereka harus cari penggantinya dengan jet tempur anyar untuk membackup kerapuhan pertahanan udara mereka. Selain Amerika dan sekutunya, produsen jet tempur di dunia saat ini dan juga berseberangan dengan Amerika tentunya Rusia atau Cina. Iran memilih Su-35 Super Flanker dari Rusia untuk menggantikan peran F-14 Tomcat mereka yang sudah uzur itu. Awalnya, mereka hanya memesan 25 pesawat Su-35SE, tapi kemudian ditingkatkan menjadi 50 unit untuk juga menggantikan jet tempur tua lainnya, McDonnell Douglas F-4E Phantom II. Negosiasi untuk pengadaan jet tempur generasi ke-4,5 Rusia ini juga tidak berjalan mulus. Mereka memerlukan waktu yang cukup lama mulai dari tahun 2007 ketika Iran menjajaki kemungkinan untuk memperoleh Su-30MK. Namun, sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keraguan Rusia atas program nuklir Teheran membuat Rusia menghentikan kesepakatan potensial tersebut. Kemudian pada tahun 2015, diskusi untuk jet tempur versi Su-30SM, termasuk permintaan hak produksi dalam negeri, itu juga tidak berhasil. Namun setelah memasok drone kamikaze Shahed 136 dan memberikan lisensi untuk memproduksinya di Rusia, akhirnya Iran mendapatkan lampu hijau untuk mengakuisisi Su-35SE. Kemudian pada Oktober 2023, Iran dan Rusia akhirnya merampungkan kesepakatan Su-35SE tersebut, yang juga mencakup pembahasan tentang pembelian rudal balistik Iran untuk digunakan Rusia dalam perang melawan Ukraina. Pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia akan membawa peningkatan signifikan pada kemampuan Angkatan Udara Iran, karena Su-35 merupakan jet tempur multiperan yang menawarkan kemampuan manuver canggih, radar canggih, dan sistem persenjataan yang sudah ditingkatkan. Fitur-fitur ini akan memungkinkan Iran untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya terhadap ancaman udara dan melakukan berbagai misi, mulai dari pertempuran udara hingga serangan presisi terhadap target darat. Alutsista baru ini akan memungkinkan Iran untuk mengendalikan wilayah udaranya dengan lebih baik, terutama di wilayah yang secara strategis penting seperti Teluk Persia. Memiliki Su-35 juga akan memiliki implikasi regional, memperkuat posisi Iran di Timur Tengah. Apalagi menurut informasi yang beredar, Teheran telah menerima lisensi dari Rusia untuk memproduksi pesawat ini dan sedang bersiap untuk mendirikan pabrik perakitan dalam waktu dekat
dengan sumber daya manusia dari dalam negeri mereka. Hal ini tentunya juga akan meningkatkan kemampuan ilmuwan Iran untuk mengembangkan jet tempur buatan mereka sendiri di masa depan. Sebagai persiapan untuk mengoperasikan Su-35, Iran juga telah melatih pilotnya menggunakan jet latih canggih Yak-130 yang dibeli dari Rusia pada tahun 2022 lalu. Dan gelombang pertama para pilot dijadwalkan lulus pada bulan Desember 2024. Namun apakah dengan kedatangan jet tempur Su-35 ini, militer Iran akan semakin tangguh dan mampu menggertak musuh-musuhnya? Su-35 merupakan aset yang sangat berharga bagi Iran. Iran menyadari bahwa kedatangan jet tempur anyarnya itu pasti membuat pihak musuhnya tidak senang. Untuk melindungi aset berharganya itu, Iran telah membangun pangkalan bawah tanah yang diberi nama Oghab 44 atau Eagle 44. Oghab 44 diambil dari bahasa Persia yang berarti elang. Sedangkan angka 44 yang disematkan pada nama pangkalan tersebut mengacu pada peringatan 44 tahun Revolusi 1979 di Iran. Angkatan Udara Iran juga menyebutnya sebagai pangkalan hibrida yang mampu mengoperasikan drone tempur dan pesawat tempur berawak. Pangkalan Eagle 44 ini diklaim mampu menyimpan jet tempur yang dipersenjatai dengan rudal jelajah jarak jauh. Lokasi pasti pangkalan tersebut belum diungkapkan, tetapi media pemerintah mengatakan pangkalan itu berada di kedalaman ratusan meter di bawah pegunungan. Penekanan media Iran pada fakta bahwa jet-jet di pangkalan udara tersebut juga dipersenjatai dengan rudal jelajah jarak jauh, seolah menunjukkan bahwa Republik Islam tersebut berencana untuk menggunakan jet-jet tempur lamanya untuk menghancurkan target-target dekat jika terjadi serangan. Itulah ulasan kita mengenai sekilas sejarah kedekatan Iran dengan Amerika dan kedatangan jet tempur anyarnya, serta persiapan matang dari Iran untuk mengoperasikan dan melindungi aset berharganya itu untuk meningkatkan pertahanan udaranya. Bagaimana menurut kalian?